Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fahrizal, NIM 2012100053, nomor absen 10, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafkhim dan tarqiq. Tafkhim ialah sifat ketebalan pada suatu huruf di mana ketika ia diucapkan posisi rongga mulut dipenuhi oleh gema suaranya seakan-akan dipenuhi makanan. Sedang sifat sebaliknya disebut tarqiq, yakni tipis yang tentunya ketika ia diucapkan posisi rongga mulut tanpa dipenuhi oleh gema suaranya. Apabila dilihat dari sifat-sifat tersebut, huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 macam, yaitu A. Huruf-huruf yang dibaca tafkhim. 1. Huruf isti'la. Keterangan terkumpul dalam khusso dogatin qiz, yakni kho, so, do, go, to, qa, zo, yang tingkat ketebalannya sebagai berikut. A. Jika huruf isti'la berharokat fathah atau sesudahnya berupa alif, misalnya toba, sobiron, keterangan jenis ini paling tebal. B. Jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya bukan alif, misalnya doroba, toba'a. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat fathah, misalnya matla'i, maghriba. Keterangan jenis ini tebalnya di bawah poin A. C. Jika huruf isti'la berharokat dhammah, misalnya duriba, tubi. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, misalnya wayuta'imuna, muqamahuna. Keterangan jenis ini tebalnya di bawah poin B. D. Jika huruf isti'la berharokat kasroh, misalnya dukhilat, qismatun. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, misalnya ikhraj, it'amu. Keterangan jenis ini tebalnya di bawah poin C. 2. Ro yang berada di awal atau tengah kata. A. Jika ro berharokat fathah, misalnya aro'aitu, rahmah. B. Jika ro berharokat dhammah, misalnya ruziqau, kafaru. C. Jika ada ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat fathah, misalnya arsalna. D. Jika ada ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya yurzaquna. E. Jika ada ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat kasroh aridah tidak asli, misalnya irji'i, irka'u. F. Jika ada ro mati terletak sesudah huruf berharokat kasroh baik aridah maupun asliyah yang berada di akhir kata sebelumnya, misalnya inirtabtum, Rabbirhamhuma. G. Jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah
yang sesudahnya berupa huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah, misalnya airotos, firaqah, labil mirsad. 3. Ro berada di akhir kata. A sesudah huruf yang berharokat fathah, misalnya wala qamara, wala tazaru, dan wanhar, yang diwakafkan atau diantara keduanya dipisah huruf sahih mati, misalnya wala asri, yang diwakafkan. B sesudah alif, misalnya an-naru, yang diwakafkan. C sesudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya wangzur, wa amur, dan bin nuzur, yang diwakafkan atau diantara keduanya dipisah huruf sahih mati, misalnya ma'al usri, yang diwakafkan. D sesudah waw mati, misalnya fis sudur, yang diwakafkan. 4. Lam lafaz Allah. A jika lafaz Allah dibaca dari permulaan, misalnya Allahus somad. B jika lafaz Allah dahului huruf yang berharokat fathah, misalnya huwallah. C jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat dhammah, misalnya Rasulullah. 5. Alif. A jika alif terletak sesudah huruf isti'la, misalnya qala. B jika alif terletak sudah lam lafaz jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasrah, misalnya yuridullah. C jika alif terletak sudah ro yang tidak dibaca al-imalah, misalnya walau taro. B huruf-huruf yang dibaca taraqaik. 1. Huruf istifal, yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'la. 2. Ro yang berada di awal atau tengah kata. A jika ro berharokat kasroh, misalnya rijalan, min amrina. B jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata keterangan, biasanya disebut kasroh muttasilah, dan sudahnya bukan huruf isti'la, misalnya Fir'aun. 3. Ro yang berada di akhir kata. A jika ro mati baik asli maupun aridi atau tidak asli sesudah huruf berharokat kasroh, misalnya fatohar, fakabbar, dan muddakirun. Qaudiro yang diwakafkan atau antara keduanya dipisah huruf sahih mati yang bukan huruf isti'la, misalnya wala bikrun, yang kemudian diwakafkan. B jika ro mati aridi atau tidak asli sudah ia mati, misalnya basirun, khobirun, wassulahu khairun, yang diwakafkan. 4. Lam lafaz jalalah, jika sebelum lafaz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh, misalnya wa may yattaqillaha. 5. Alif, jika alif tidak terletak sudah huruf isti'la atau tidak terletak sudah lam lafaz Allah, misalnya la roiba. C dapat dibaca tafkhim atau taraqaik. 1. Ro di tengah kata, jika sebelum ro
mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh, misalnya kullu firaqin. 2. Ro di akhir kata. Jika akhir kata berupa ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh namun dipisah oleh huruf isti'la yang mati sukun, ini hanya terdapat pada misro dan ainal qaitri ketika diwakafkan. 3. Iza yasri. Surah Al-Fajr ayat 4. An asri, dimanapun berada dalam Al-Quran. Fa asri, dimanapun berada dalam Al-Quran. Wa nuzuri, ada 6 tempat di surah Al-Qamar. Keterangan ketika wakaf pada lafaz-lafaz ini illatnya hakikat sudah ro adalah berupa ya yang dibuang, yakni ya tidak ada rasem. Keterangan ya pada lafaz iza yasri dan wa nuzuri di dalam ilmu qiraat disebut ya zaidah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.